Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran matematika pada pagi hari ini, mari kita semua untuk berdoa bersama-sama di dalam hati. Mulai. Selesai. Anak-anak semua, gimana kabarnya? Apakah sehat semua? Ya, jadi karena memang di masa pandemi ini, yang paling penting itu adalah anak-anak semua dalam kondisi sehat walafiat. Semoga mari kita saling mendoakan untuk sama-sama sehat. Betul begitu anak-anak semua? Nah, bagus. Oke, di pembelajaran sebelumnya, sebelum kita mulai, kita absensi terlebih dahulu. Ikhwan hadir? Oh ya, hadir. Amelia? Hadir? Hadir. Wahyu? Hadir? Oke, hadir. Tami? Hadir? Tami? Oh ya, hadir. Umi hadir? Ya, hadir. Oke. Alhamdulillah semuanya hadir. Mata pelajaran kita pada pagi hari ini adalah matematika. Untuk di kelas 5, salah satu materinya adalah berkaitan dengan pecahan. Kemarin kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Nah, pada pagi hari ini kita belajar terkait dengan penjumlahan, pecahan, campuran. Pak, apa bedanya antara pecahan biasa sama pecahan campuran? Beda. Nah, kalau pecahan campuran itu adalah gabungan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Artinya, misal contoh nih, 1/2 ditambah 1/2. Nah, 1/2 itu yang kita sebut dengan pecahan campuran. Kalau pecahan biasa kan 1/2 ditambah 1/2. 1/2-nya itu pecahan biasa. Karena ada tambahan angka 1 di depannya, maka itu berubah menjadi pecahan campuran. Memang kegunaannya untuk apa? Oh, banyak sekali kegunaannya. Contoh misalkan, kita ingin membuat kue. Nah, kebutuhan yang kita miliki itu, beras yang kita miliki itu baru 1/4 kilo. Nah, kemudian tetangga kita ngasih lagi 1/4 kilo lagi. Kalau kita tidak belajar perhitung pecahan campuran, kita tidak akan bisa menghitung 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Nah, makanya kemudian pada hari ini kita belajar bersama untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan operasi hitung bilangan campuran. Pak Guru sudah menyiapkan video
yang Pak Guru upload di YouTube pribadi Pak Guru. Silahkan nanti bisa dilihat bareng-bareng ya, untuk kita pahami bersama. Nah, setelah itu nanti tinggal kita diskusikan bersama Pak Guru putar ya. Nah, anak-anak semua, ini ada contoh soal, yaitu 4/2/3 ditambah 3/1/4. Untuk menyelesaikan soal ini, bisa menggunakan dua cara. Nanti akan dikasih tahu lewat materi yang Pak Guru. Jadi nanti perhatikan baik-baik ya. Oke, ini untuk cara yang pertama ya. Oke, jadi anak-anak perhatikan semua. Ini tadinya kan ada soal 4/2/3 ditambah 3/1/4. Nah, langkah yang kita gunakan pertama adalah model pemisah. Artinya kita pisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahannya. Nah, yang dimaksud bilangan pecahan, yang dimaksud dengan bilangan bulat itu yang ini. Yang ada di depan yang tidak memiliki penyebut. Atau sebenarnya memiliki penyebut 4/1. Nah, ini kan 4, ketemunya dengan 3. Maka di sini ditulis terlebih dahulu 4 ditambah 3. Ini penjumlahan ditulis lagi. Nah, yang ini adalah penggabungan bilangan pecahannya, yaitu 2/3 dan 1/4. Hasilnya 4 ditambah 3 itu 7. Nah, ini adalah hasil dari 2/3 ditambah 1/4. Karena penyebutnya berbeda, maka kita bisa menggunakan KPK-nya. Cuma kebetulan untuk di soal ini itu KPK-nya itu dikalikan antara 3 dikali 4. Maka langsung saja 2 dikali 4 sama dengan 8. 1 dikali 3 sama dengan 3. 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka ketemulah 8 ditambah 3/12. Oke, kita lanjut.
Nah, dari cara yang pertama tadi, kira-kira anak-anak ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Bagaimana? Belum ada? Oke, berarti kita lanjut lagi ke cara yang kedua. Artinya ini soalnya masih sama, cuma kemudian nanti anak-anak ini agak lebih panjang lagi caranya. Jadi silakan disimak baik-baik. Oke, anak-anak semua, ini Pak Guru jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, salah satu ciri hasil perubahan pecahan campuran ke pecahan biasa adalah bagian atas itu lebih besar daripada bagian bawah. Contoh misalkan, ini ada 4, 2/3. Caranya yang pertama adalah 4 ini, kita kalikan penyebutnya adalah 3. Berarti 4 dikali 3 sama dengan 12. Kita tambahkan dengan angka di atas, yaitu 2. Berarti 12 tambah 2 sama dengan 14. Penyebutnya masih sama, yaitu 3. Begitupun yang ini sama saja, yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12, ditambah 1 sama dengan 13. Penyebutnya sama tetap, yaitu 4. Oke, kita lanjutkan lagi penjelasannya. Ini sama kayak yang tadi nih, yang atas. Artinya kalau sudah berubah menjadi pecahan biasa, maka penjumlahannya sama seperti rumus pecahan biasa lainnya. Itu artinya berarti karena ini KPK-nya sama ya, di angka 3 kali 4, berarti 14 dikali 4, 13 dikali 3, 56 ditambah 39. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Lanjut. Anak-anak semua, ini kan sudah ketemu hasilnya adalah 95/12. Nah, ciri-ciri yang bisa kita rubah, pecahan biasa yang bisa kita rubah ke pecahan campuran adalah ketika angka di bagian atas lebih besar daripada di bagian bawah. Kebetulan ini angka di bagian atasnya adalah 95 dan angka di bagian bawahnya adalah 12.
Artinya 95 lebih besar dari 12. Maka ketika kita mau mencari bilangan campuran, ya, kita tinggal melakukan hal-hal sebagai berikut. Oke, anak-anak semua. Jadi memang pertama adalah kita harus membagi 95 dibagi 12. Nanti akan ketemu angka 7, sekian. 8 sekian lah. Itu artinya kemudian pembagian paling mendekati itu adalah 7. Nah, lalu kita kalikan. Kita tulis dulu 7 di sini per 12. Di sini masih titik-titik. Kita kali dulu 7 kali 12 sama dengan 84. 95 kurangi 84 sama dengan 11. Maka hasilnya adalah 7, 11 per 12. Sama dengan cara yang pertama. Nah, anak-anak dari dua cara ini, kalian bebas mau menggunakan cara yang mana sesuai dengan kemudahan yang dimiliki oleh anak-anak semua. Cuma kalau yang Pak Guru perhatikan, cara yang lebih mudah itu untuk secara hitung-hitung itu adalah cara yang pertama. Karena hitung-hitungannya tidak terlalu besar dibandingkan ketika kita harus merubah bilangan campuran ke pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, silahkan. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya. Oh ya, Fitri, terkait dengan apa, Fit? Terkait dengan 14 langsung dikali 4 sama 13 langsung dikali 3. Apakah kita bisa menggunakan bilangan yang lain atau tidak? Oke. Pada dasarnya, ketika kita mau merubah penyebut, kita merubahnya dengan menggunakan konsep KPK. Kebetulan memang KPK dari 3 dan 4 ini adalah 12. Dan 12 itu memang kebetulan adalah hasil perkalian dari 3 dikali 4. Nah, kalau menemukan penyebut lain yang menemukan KPK-nya terlebih dahulu lebih kecil, kita bisa menggunakan itu. Contoh misalkan 3 dan 6. Kira-kira kita menggunakan berapa? Ketika 3 dan 6, maka penyebutnya nanti bukan 3 dikali 6 sama dengan 18, tapi penyebutnya adalah menggunakan 6. Nanti yang satu dikali 1 dan yang satunya dikali oleh 2. Kenapa begitu? Karena 6 dibagi 6 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lain dari anak-anak semua? Tidak ada? Oke. Karena memang tidak ada pertanyaan, Pak Guru sudah menyiapkan soal di Google Form. Linknya sudah Pak Guru kirim ke WhatsApp di grup. Nanti silakan itu dikerjakan terlebih dahulu. Dan besok kita akan pertemuan lagi untuk melakukan operasi hitung pengurangan pecahan campuran.
Terima kasih anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.